Terima kasih masih bersama kami. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, betulkah Pak Jokowi menikmati begitu ketika namanya disebut-sebut, meskipun ya kita tahu kasusnya, isunya kurang bagus, tapi beliau menikmati namanya masih berada di atas? Kalau saya pikir sih enggak ya, karena kembali lagi yang ini yang saya alami langsung. Sebelum masuk ke payung hukum, beliau minta untuk ditegur 2 kali secara publik ya. Karena kalau ditegur waktu itu berhenti, kita selesai. Ya, nggak mungkin ya ngapain juga gitu ya. Banyak hal yang harus dipikirkan juga negeri ini gitu, bukan hanya urusan ijazah begini gitu. Dan di sisi lain Pak Jokowi sangat yakin, Mas Rifai, saya yang kuliah sejak tahun 80 sampai 85, saya yang jalani kuliah, saya terima ijazah ini dari UGM. Sampai kapanpun, dimanapun, dan mumpung sekarang saya jadi warga negara, saya akan buktikan itu. Jadi buat beliau sih nggak ada problem ini. Oke. Nah, tapi kalau bicara apakah menikmati, saya pikir sih enggak ya. Artinya karena dulu ada jeda seperti itu. Lalu kedua juga kita kan hanya menggunakan satu upaya hukum gitu ya. Justru yang terjadi ini sekarang kita sudah dilaporkan ke Barreskrim, mereka yang mulai, lalu digugat di PN Solo ya. Alhamdulillah sudah pengadilan menyatakan tidak bisa dilanjutkan, digugat lagi di PN Sleman. Sekarang baru dilaporkan lagi di Polda DIY. Jadi kami pasif gitu ya. Tidak mau juga apa namanya menikmati. Siapa sih yang mau menikmati ya, namanya beliau juga tentunya akan menjaga nama dan kehormatan gitu ya. Tapi ya kembali lagi intinya kita pasif, tapi kita akan hadapi semua upaya hukum yang dilakukan. Kita siap. Oke, bacaan secara politik, betul tidak Pak Jokowi menikmati sebenarnya apa yang terjadi saat ini karena namanya tetap menjadi pembicaraan publik, Mas Ya, Agung? kalau misalkan tadi ada temuan dari teman-teman indikator ya, 72% masih suka, sebenarnya itu penurunan yang luar biasa Mbak Elvira. Karena sebelumnya kan rata-rata di atas 80, 85 bahkan. Sekarang di angka berapa? 72%. 72%. Ya, temuan teman-teman indikator baru 9 bulan beliau tidak menjabat. Artinya apa? Serangan bertubi-tubi ini efektif. Menurunkan tingkat kesukaan publik kepada Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan ditanya apakah beliau menikmati, sangat tidak menikmati. Karena apa? Tadi ya, marwah beliau, kemudian keluarga beliau. Terus juga dalam konteks kita tahu, ya tadi, ada upaya mendelegitimasi beliau secara politik, yang memang situasinya hari ini, relasi antara saya sebutkan Istana Hambalang dengan Istana Solo ini kan sebenarnya mesra ya. Tapi di satu sisi juga jadi buah si malakama bagi Istana Hambalang, karena kalau terlalu dekat nanti malah balance of power itu nggak berjalan. Nah, gimana caranya supaya dengan Solo stabil, dengan Cikeas juga stabil, dengan Ciganjur, Cendana, dan istana-istana yang lain itu tetap sinergis dan strategis lah seperti itu. Dan dalam konteks ini memang akhirnya Pak Jokowi harus dalam tanda petik defensif, membela dirinya dengan cara apapun, misalkan secara hukum memperkarakan kasus ini sudah benar. Mungkin secara politik nanti terlibat membesarkan PSI misalkan. Nanti ada hal lain yang menjaga relasi dengan Istana Hambalang karena yang berkuasa hari ini di sana semacam itu. Dan saya melihat memang pola-pola semacam ini akan terus mengemuka karena target antaranya Siapa targetnya? ya jadi target misalkan kita ngomong pemakzulan bukan itu sebenarnya. Saya melihat target antaranya minimal memisahkan Istana Solo dengan Istana Hambalang ketika nanti 2029 ya tidak bareng lagi. Itu yang paling pokok karena kalau ini rapat terus, dekat terus, teman-teman yang tadi berada dalam kelompok dalam tanda petik yang ya kurang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode, kemudian yang kemarin tidak nyaman dengan Pilpres 2024, tidak punya kesempatan untuk menggantikan. Dan itu real dan nyata. Ketika dibedah lagi temuan ya, telesurvei teman-teman indikator, karena teman-teman indikator paling aktif, itu yang yakin dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu terafiliasi dengan teman-teman Capres 01 misalkan. Kemudian yang tertinggi kedua, 40,2%, yang tertinggi kedua itu teman-teman dari kubu 03 misalkan. Baru yang terakhir dari kubu Pak Prabowo. Jadi ada juga kubu Pak Prabowo yang percaya dengan isu dugaan ijazah palsu. Tapi yang paling besar, paling tinggi percaya dengan isu ini di kubu 01, kemudian 03, baru 02. Artinya apa? Isu ini memang sedikit banyak menjadi sarana aktualisasi kelompok-kelompok yang tadi tidak puas dengan Pilpres dan ada yang kecewa dengan pola kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode. Dan sesederhana itu dan memang tidak bisa kita mungkiri ketika melihat sekuen waktunya bersamaan kan, tidak berhenti-berhenti. Kemudian aktor-aktornya gitu, kemudian responnya juga. Jadi kalau misalkan di panggung depan ini upaya hukum profesional, misalkan Bang Roy, Bang Rismon, Mbak Tifa sebagai peneliti, nggak masalah. Tapi saya sebagai analis nggak bisa memungkiri ada dewa-dewa yang di atas sana menikmati dan melihat itu. Nah, itu pertanyaannya, siapa dewa-dewanya sekarang ini yang memiliki? Yang berada di tadi, yang berada di
mungkin di Solo, di Cikeas, di Teguh Umar, Ciganjur dan seterusnya. Yang itu memang harus diposisikan oleh Hambalang ini seproporsional mungkin supaya tidak melukai, supaya tidak menyinggung dan akhirnya seimbang semua relasinya. Jadi kalau misalkan Bang Rey tadi bilang kecenderungan istana di sini melihat dan menjaga situasi itu ya wajar. Karena apa? Karena jangan sampai ini kemudian mengganggu stabilitas dan balance of power itu. Oke. Jangan sampai ada kecenderungan terlalu dekat dengan si A, si B, si C, sehingga apa? Sehingga ya sehat buat bangsa kita, demokrasi kita, karena presiden menerima masukan, kritikan dari semua kelompok itu. Oke, baik. Berarti betul tadi ya disampaikan Bang Norman ya, ujung-ujungnya sasaran tembaknya adalah Prabowo. Iya. Jadi ini bagaimana ini kelompok ini kan bukan kelompoknya penggemarnya Pak Prabowo. Ini kan kelompok lawan. Ngaku-ngaku gua nih cinta Prabowo. Tapi maki-maki Prabowo. Lucu kan? Orang Prabowo nggak akan ngomong seperti itu. Nah ini kelompok mereka ini kelompok sempalan. Saya anggap ini kelompok virus. Curi-curi star. Nanti tahun 2029 lah bermain. Sekarang jangan curi-curi. Jadi mereka ini ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Gibran. Makanya diacak-acak nih Pak Jokowi dulu. Itu yang saya lihat ya. Jadi mereka ini terlalu pagi. Saya ditanya, sampai kapan mereka? Oh ini sampai nanti ada aja isu yang lain lagi. Sementara ini akan diisuin lagi masalah korupsi. Ramai lagi itu nanti bakalnya itu. Ya, jadi saya tahu lah. Kenapa? Karena orangnya dia juga. Tapi Pak, kalau misalkan secara hukum memang ada prosedurnya nggak ada masalah kalau kita. Jadi kita hormati makanya saja. Saya bilang kalau hukum udah kita percayakan di pengadilan. Jangan cari-cari celah lagi. Kayak pengacara cari-cari celah diulur-ulur. Ya, gara-gara diulur-ulur nongol lagi yang namanya ijazah di pramuka. Kasihan masyarakat yang nonton gini. Ya kan? Jadi kita dijejalin tontonannya nggak bagus. Jadi menurut Anda ini tontonan yang tidak bagus, bukan menghadirkan fakta. Nggak mendidik. Tidak menghadirkan fakta. Iya. Ngomong ijazah, kok ngomong profesor, tapi yang dibicarakan ijazah. Saya pikir masalah pertanian atau apa, ini enggak, yang enggak jelas. Kalau ditanya, udah lihat belum ijazahnya Pak Jokowi? Nggak bisa jawab. Kan lucu kan? Oke, kita kasih kesempatan dulu ya Bang. Silakan. Oke, jadi yang pertama, kalau disebut mengulur-ngulur, siapa yang mengulur-ngulur? Justru Barreskrim Mabes Polri yang baru memfollow up Dumas TPUA di 9 Desember 2024 setelah ada laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025. Baru ini barang jalan. Dan kalau kita bicara cepat, ya harusnya cepat itu equal. Yang Dumas ditingkatkan ke LP, penyidikan, laporan saudara Jokowi juga sama. Hari ini kan masyarakat melihat secara telanjang, kok laporan saudara Jokowi cepat sekali naik ke penyidikan, sementara laporan TPUA terakhir dihentikan. Dan bahkan setelah ada gelar perkara khusus, belum ada pengumuman tentang hasil gelar perkara khusus, tiba-tiba perkara yang di Polda naik ke penyidikan. Jadi ini persoalannya bukan masalah mengulur-ngulur atau tidak, justru kami dulu ingin cepat laporan dugaan jasa palsu, divonis bersalah atau tidak saudara Jokowi. Nah, hanya memang ada jalan yang lebih cepat kalau memang tujuannya tidak ingin di-downgrade lah. Kalau mengambil upaya hukum ini panjang loh, sidang saja bisa 1 tahun, belum ada banding, belum ada kasasi, belum ada PK dan seterusnya. Apakah ini yang dikendaki? Jadi kalau saya bilang buruk muka cermin dibelah. Janganlah kita playing victim, merasa ada pihak lain yang mendowngrade dirinya. Padahal tindakan politik menggunakan sarana hukum itulah yang mendowngrade reputasi saudara Joko Widodo. Andaikan dia seorang negarawan, tidak perlu melaporkan rakyatnya yang bertanya. Datang saja kasih tahu, ini rakyatku, ini ijazahku, selesai. Tetapi karena dia memilih jalan yang saya sebut tadi panjang dan melelahkan, dan sudah terbukti tidak bisa meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli, nah inilah yang menjadi soal. Nah hari ini kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, jangan baper kemudian menuduh pihak lainnya yang mempersoalkan dirinya seolah-olah orang ini ya dijatuhkan marwahnya oleh orang-orang yang bertanya tentang soal ijazahnya. Mohon maaf, dulu memang orang tidak punya perhatian terhadap ijazah palsu. Bang Ray, saya dulu yang dampingi Bambang Tri, ya 6 bulan itu tidak. Tapi hari ini ketika argumentasi itu disampaikan
secara ilmiah, bahkan oleh alumni UGM sendiri, maka dinamika tentang keyakinan publik bahwa ijazah ini palsu menjadi meluas. Kenapa? Sederhana saja, untuk membuktikan ijazah asli atau tidak itu awam saja sudah melihat. Oh, kalau ada gampang sih kasih tahu. Kalau takut ngasih tahu berarti barang itu bermasalah. Nah, logika ini tidak bisa ya kemudian dinarasikan dengan oh ini kan sudah proses hukum. Tadi juga ada suasana kebatinan saudara Joko Widodo menganggap dirinya masih berkuasa karena bahasanya tegur. Peneliti itu tidak bisa diyakinkan dengan teguran, ditakut-takuti dengan pidana. Diberi bukti, diberi jawaban argumentatif, maka puas intelektualnya selesai. Tapi kalau disomasi, ditegur, siapa yang lo? Saya ini mendapatkan kesimpulan ilmiah ini dengan penelusuran data, fakta, dan kemampuan intelektual saya yang saya memperoleh intelektual itu dengan sekolah dalam waktu yang panjang, lalu sampai kesimpulan ini. Nggak bisa kesimpulan ilmiah. Tapi jika pertanyaan tiba-tiba Mas Agung dihentikan tadi dengan mengatakan, somasi. Mas Agung mengatakan ada dewa-dewa di atas kemudian Ini yang pula kemudian membaca. yang membuat rakyat itu semakin luas mempersoalkan ini. Jadi orang-orang yang tadinya tidak terlibat jadi tertuduh, masuk pula ke sini, dia ingin memverifikasi. Berarti Anda membantah apa yang benar. disampaikan Bang Norman. Ini tidak ada kaitannya sama jelas. Prabowo. Karena begini ya, kalau saudara Joko Widodo tidak bikin laporan di Polda Metro Jaya, bagus reputasi dia. Dia malah akan melihat, oh rakyatnya yang bertanya, mengkritik, tapi dia tetap santai, sabar, tetap memberikan pernyataan sikap yang elegan. Tidak seperti hari ini, kalau saat hari ini. Nah, saya melihat ini ada dua defisit yang dialami oleh saudara Jokowi. Kalau selama ini yang kita lihat defisit imunitas kesehatannya yang terlihat di publik, tapi sekarang ini saya sudah melihat ada defisit imunitas politiknya sudah turun drastis. Dan ketika melihat survei itu turun setelah kekuasaan itu nggak di tangan Jokowi, berarti elektabilitas yang dimiliki oleh Jokowi bukan karena pribadinya, karena kekuasaannya. Buktinya kekuasaannya setelah tidak ada pada dirinya, dia langsung turun. Dan hari ini sebenarnya dia itu sedang curhat. Oh ternyata orang-orang yang dulu selalu bersamaku, yang dulu tangan-tangan kekuasaan bisa aku gerakkan, ternyata tidak bisa bertindak apapun. Bahkan sampai saya harus turun lapor selisih sendiri, hari ini baru hanya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Ini kan kebiasaan yang sebelumnya mempersoalkan hukum tapi tidak dengan bukti. Contoh, Bambang Tri dan Gus Dur divonis kabar bohong, ijazah palsu, tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Dan ini yang saya katakan, ini bisa saja modus nanti di pengadilan. Tapi begitu di pengadilan digugat, pengadilan menyatakan tidak berwenang, sehingga tidak bisa masuk pokok perkara untuk memeriksa ijazah. Jadi Sama menurut juga Anda pidana. ini tidak akan berhenti di pengadilan? Bisa jadi yang masuk grup-grup lain itu yang laporannya dilanjutkan. Jokowi di tengah jalan narik cabut, sehingga dia tidak perlu hadir di persidangan, tidak perlu pula menunjukkan ijazah aslinya, yang diproses hanya kabar bohong, pidana sara, dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan masalah ijazah, termasuk masalah penghasutan. Ini yang ditakutkan rakyat, dan ini yang sebenarnya mendowngrade reputasi Jokowi, bukan rakyat, tindakan dirinya sendiri. Jadi kelompok ini kayaknya nggak percaya sama polisi. Kelompok ini nggak percaya dengan pengadilan. Maunya versi sendiri. Ini yang kita lihat itu. Ya, rakyat, tapi tendensius. Menyatakan ijazah orang lalu akhirnya orang itu dipepet, dipermalukan. Ini yang nggak benar. Ini yang dituntut oleh Pak Jokowi. Apa salah saya? Nah ini mereka Apa ini. sulitnya menunjukkan ijazahnya? Bukan hak Anda. Bukan juga Pak hak saya Jokowi untuk bilang tidak tahu pengadilan. urusan itu. Bukan versi Anda. Nggak ada urusan juga kalau dia memang negarawan, berarti Ya, terbukti bukan memang negarawan. Anda Dan siapa sikap yang tidak bikin negarawan negarawan? itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Anda Jangan siapa? salahkan Pengadilan rakyat. yang punya hak. Jangan menyalahkan Saya rakyat ada kalau relawannya, downgrade itu berasal dari belum sikap lihat politik itu namanya saudara apa, Joko Widodo. Yang namanya ijazah itu palsu atau tidak, asli apa tidak? Yang namanya ijazah itu ya di tangan pemiliknya. Karena itu ada Makanya kajian ditanya. yang kemudian menyimpulkan yang dipegang mengeluarkan itu ijazah bermasalah. siapa? Universitas Kalau tidak Gadjah mau Mada. dituduh ijazah itu bermasalah Ini kan dipegang, nggak dipelintir-pelintir. tunjukkan, bandingkan, teliti, silakan. Sampai ke pramuka. Ini kan aneh. Oke, baik. Karena masih banyak kemudian yang bisa kita diskusikan, Bang Norman, Bang Ahmad. Kalau saya untuk mempercepat ini adalah Oke. Pak polisi segera itu. Oke. Kita bahas Memproses usai itu jeda, semua. Bang ya. Kita harus jeda dulu ya. Nanti Oke. masih ada waktu. Kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira. Sesaat lagi.